Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku organisasi serta teman kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kepemimpinan dalam organisasi. Saya, Cucu Siti Munawaroh, akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anissa Hartini, Fitriani Muthaharoh, dan Muhammad Abdul Aziz. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja. Saya persilahkan kepada Muhammad Abdul Aziz untuk membacakan materi yang pertama. Baik, definisi kepemimpinan menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Hemhill dan Kons. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok, suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya, menurut Strougedil, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu Rauch dan Belling, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen dengan mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari sejumlah unsur. Dari unsur yang pertama yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kedua, kemampuan memahami manusia, bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya, kemampuan mengenali inspirasi bawahan. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan menciptakan dan mengembangkan iklim dan situasi yang kondusif agar karyawan mampu memberikan kreativitas dan kemampuan yang terbaik. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan manajer. Yang pertama, manajer mempunyai kegiatan yang lebih luas daripada pemimpin. Yang kedua, manajer melakukan asesmen atau melakukan kewenangan dan tanggung jawab agar menggunakan unsur manajemen agar fungsi manajemen dapat berjalan. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen atau directing atau actuating. Yang terakhir yaitu headship dan leadership. Yang pertama, seorang manajer disebut juga pemimpin manakala ia mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan dan tujuan. Yang kedua, kepatuhan menjalankan perintah tidak semata dilandasi oleh kepertimbangan aspek legalitas yang memberikan kekuasaan atau wewenang yang memerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemimpin yang mengandalkan kepemimpinan berdasarkan otoritas jabatan yang ia miliki, maka kategori sebagai headship. Sementara pemimpin yang tidak bergantung pada kekuasaan yang melekat pada jabatan untuk dapat memerintah atau menggerakkan orang dikatakan mengembangkan pola leadership dalam kepemimpinannya. Saya akan melanjutkan materi teori dasar kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk itu. 2. Teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. 3. Teori ekologis. Teori ini mengatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Macam-macam kepemimpinan. Tipe kepemimpinan karismatis. Yang pertama, tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan, energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. 2. Tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan paternalistis lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat berikut. Mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa.
Mereka bersikap terlalu melindungi, mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Yang ketiga, ada tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem pemerintah atau komando, keras dan sangat otoriter. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, sangat menyenangi formalitas, menuntut adanya disiplin, tidak menghendaki saran usul sugesti, komunikasi hanya berlangsung searah. 4. Tipe kepemimpinan autokratis memiliki ciri-ciri antara lain mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, berambisi untuk merajai situasi, setiap perintah dan kebijakan selalu diterapkan sendiri, bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang dilakukan, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi, adanya sikap inklusivisme, selalu ingin berkuasa secara absolut, sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat, dan kaku. Pemimpin akan bersifat baik pada bawahan apabila mereka patuh. 5. Tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semuanya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. 6. Tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populistis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. 8. Tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat kondisi yang tepat. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datangnya dari pemimpin dan sangat terbatasnya bahkan sama sekali tidak adanya peran serta anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 2. Ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberi banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 10. Gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan ini kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan. Sikapnya konservatif serta kelihatan sekali takut dalam mengambil resiko dan mereka cenderung mencari aman. 11. Gaya kepemimpinan analitis. Gaya ini berorientasi pada hasil dan menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. 12. Gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini sifatnya lebih agresif dan mempunyai perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Pemimpin tipe asertif lebih terbuka dalam konflik dan kritik. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu 1. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. 2. Fungsi sebagai top management, yaitu mengadakan planning, organizing, stepping, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan.
kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial, kelompok, atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi, yaitu satu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengerahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang dipimpinnya. Dua dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu ada fungsi instruksi, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya ada kasus kepemimpinan dalam organisasi. Dalam sebuah partai Demokrat, pengakuan dari salah satu mantan bendahara umumnya, Muhammad Najaruddin, menyebutkan bahwa banyak anggota dari partai tersebut yang terlibat kasus korupsi Wisma Atlet. Berdasarkan kasus tersebut, dapat digambarkan jika suatu organisasi memiliki anggota yang terseret kasus korupsi atau masalah lainnya merugikan organisasi, maka seorang pemimpin harus tegas memberikan sanksi terhadap anggotanya karena menghambat tujuan dan organisasinya. Jika pimpinan tersebut memiliki tipe paternalistik, bisa diperkirakan pemimpin tersebut tidak akan memberi sanksi anggotanya, tetapi memberikan kesempatan memperbaiki. Namun, di sini pemimpin partai tersebut memiliki tipe demokratis karena melibatkan anggota lainnya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus korupsi yang pengambilan keputusan adalah pemimpin. Oleh karena itu, di sini pemimpin yang baik sangatlah penting untuk kemajuan organisasi atau partai, bukan mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mereka yang menomorsatukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan umum organisasi atau partai. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.